Dan kalau kita lihat di sejarah ya, ini saya, saya coba baca-baca, saya lihat gimana sih dulu zaman dulu itu ya. Ternyata saya lihat zaman dulu, zaman Nabi Daud alaihissalam dengan Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, itu sudah terjadi perbedaan pendapat. Jadi Alkisah saat itu di malam hari ada sekumpulan kambing yang menyerang sebuah perkebunan dan tanamannya dirusak oleh kambing-kambing tersebut. Oke, lalu si empunya, si orang yang punya perkebunan tersebut mengadukan kepada Nabi Daud. Oke, lalu Nabi Daud alaihissalam ini mengatakan bahwa memutuskan bahwa si pemilik kambing ini ya harus menyerahkan kambingnya. Oke, harus menyerahkan kambingnya sebagai ganti tanaman yang rusak. Nah, kasus ini sampai juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ternyata kalau menurut Nabi Sulaiman, ini justru si kambingnya ini itu mungkin bahasa gampangnya digadaikan ya, dititipkan si kepemilik perkebunan tadi. Oke, sambil saya pemilik kambing harus menggantikan nih beli tanaman. Oke, nah tapi kan tanaman ini belum menghasilkan ya, anggaplah dia 2-3 bulan baru panen atau 6 bulan baru panen ya. Nah selama 6 bulan sebelum panen tersebut, hasil dari katakan kambing-kambing tersebut itu jadi jatahnya pemilik kebun. Begitu si tanamannya itu sudah kembali bisa menghasilkan dipanen, katakan seperti itu, kambingnya baru dikembalikan. Ya, akhirnya riwayat mengatakan Nabi Sulaiman lah yang lebih benar memutuskannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya nggak gontok-gontokan, nggak saling mentafsirkan maupun berbeda pendapat. Karena tadi kan ingat di Al-Qur'an ayat 118 bahwa Allah sudah mengatakan kalau sebenarnya dia gitu, Allah ingin menciptakan umat ini sebagai satu gitu ya, wahidah, ya bisa aja, tapi ternyata kan tidak. Oke, terus banyak lagi saya coba pelajari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik berkata, kami sedang bermusafir bersama Rasulullah SAW dan saat itu sedang Ramadan ya. Jadi lagi musafir bersama Rasulullah SAW dan saat itu sedang Ramadan. Oke, dan ternyata dalam kelompok kelompok touring nih, salah lagi saya ngomong touring nih, kelompok lagi jalan-jalan, lagi bermusafirnya itu bareng-bareng gitu ya. Itu ada yang puasa, ada yang enggak gitu. Ya, ada yang mengambil pemahaman bahwa oh ya musafir kan dapat rukso. Rukso itu kan Allah senang kalau kita mengambil rukso. Rukso itu apa? Keringanan gitu. Tapi ada juga orang yang itu kuat kok saya ya dari dari Mekah ke Madinah misalnya. Ya, tidak diceritakan perjalanan dari kemana. Ya, katakan jalan 10 kilo, katakan seperti itu. Ya, saya masih kuat ya. Ada yang kuat, ada yang enggak. Tapi yang terjadi adalah ketika ya Rasulullah dan para sahabatnya ini bergerak menuju ke sebuah titik di mana itu juga di bulan Ramadan dan kita tahulah padang pasir seperti apa, jazirah Arab seperti apa. Ada yang shaum, ada yang tidak. So what? Ya, nggak ada tuh orang-orang yang bilang, ya Rasulullah aja nggak shaum misalnya, buat atau itu Rasulullah kan shaum. Terus nggak ada yang saling caci, nggak ada yang saling maki, nggak ada yang saling mengkafirkan, nggak ada yang saling nggak ada yang saling mentazirkan, menyalahkan seperti itu. Tapi hari gini ya kan, istilahnya sumbunya pendek banget gitu loh, kalau bahasa politiknya sekarang. Ya, dia salah ngomong sedikit, dia nggak sesuai dengan pemahaman kita sedikit, waduh. Ya, dan saya bisa bicara seperti ini karena saya tipikal, mohon maaf nih, saya tipikal yang belajar dari berbagai macam jenis pengajian, ya, ya Salafi lah, ya Jamaah Tabligh lah, ya Ikhwanul Muslimin lah, ya NU lah, ya Muhammadiyah. Saya mau bergaul sama siapa aja gitu, ya. Dan memang ada beberapa kelompok-kelompok yang saya ikut akhirnya kok saya aja merasa disalah-salahin dan seterusnya, saya jadi merasa nggak nyaman, ya. Nah, teman-teman, kita ini satu loh. Ya, kita ini adalah kita ini umat muslim yang harusnya bersatu menegakkan din Allah, bersatu dalam menegakkan kalimat Allah, bersatu dalam menolong agama Allah.
ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, jadi ya orang-orang yang beriman ya, kita kan insya Allah beriman gitu ya, tolonglah agama Allah. Dengan begitu Allah akan menolong kamu dan akan mengokohkan ya kedudukan posisi Anda gitu. Dan ini kita harus bareng-bareng menolong agama Allah. Ya, nggak bisa. Kalau menurut saya nih ya, udah kita di masjid aja, yang penting tauhidnya dulu. Ya bener sih tauhid, tapi terus kok nggak ada yang berjihad di medan ekonomi, di medan politik, terus gimana? Kita akan terus dalam ketauhidan itu sendiri gitu kan. Kita akan terus akhirnya membahayakan diri kita. Sehingga ya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita mengurusi dari mulai urusan kasur, tempat tidur, urusan masuk WC, ya WC aja diurus, apalagi urusan politik. Misalnya katakan seperti itu. Ya, saya juga bukan ahli politik, saya juga tidak punya syahwat politik, saya juga nggak terlalu ngerti-ngerti politik, tapi saya paham bahwa harus ada orang-orang yang berjuang secara Islam di dunia politik. Ada orang-orang katakan kayak saya misalnya, saya lebih senang berjihad di dunia pendidikan dan ekonomi. Ya harus ada yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang harus berjuang berjihad di dunia kesehatan. Ya, itu harus kita saling dukung sehingga suatu hari nanti ya kita memiliki sebuah peradaban yang rahmatan lil alamin, nggak hanya yang Muslim, tapi teman-teman kita yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya ya, yang ateis bahkan gitu, mereka senang dengan keberadaan kita sebagai umat Muslim. Lah, kalau sekarang kan kita diketawain, ya kan? Lah, sesama Muslim aja gontok-gontokan, ya kan? Saya baca broadcastan yang saling menghujat ini itu sangat disayangkan.